Oke. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat nih, Mas. Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini yang hadir itu kita ada berapa nih? Kita ada 14 dikurang 2, berarti yang hanya 12 yang hadir ya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada siswa-siswa yang sudah berkenan hadir mengikuti pembelajaran live teaching pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi seni rupa. Oke, kelihatan slide-nya, Nak? Nampak nggak? Kelihatan, Miss. Nampak ya? Nah, seni rupa 2 dimensi. Nah, ini kan SMP juga ada ya? Ada nggak di SMP seni rupa 2 dimensi? Ada nggak, Nak? Halo, kelas 10. Di SMP ada nggak seni budaya? Ada, Mem. Ada lah ya. Nah, jadi di SMP juga udah belajar nih tentang seni rupa 2 dimensi, ya. Nah, jadi materi kita akan membahas tentang apa? Tentang konsep, unsur, prinsip, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian dapat memahami konsep, unsur, prinsip, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Lalu kalian bisa mendeskripsikan prinsip dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Sorry, saya typo salah ketik ya. Nah, berikutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari seni rupa itu sendiri. Nah, jadi seni rupa ini adalah salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan raban. Nah, jadi inilah pengertian dari seni rupa. Hanya salah satu cabang seni. Ya? Paham? Oke, kita akan bahas tentang seni rupa dilihat dari fungsinya. Nah, seni rupa dilihat dari fungsinya ada murni dan ada terapan. Nah, jadi inilah seni murni. Seni rupa murni itu hanya mengutamakan nilai estetiknya saja tanpa memperdulikan nilai gunanya. Nah, sedangkan seni rupa terapan, dia lebih mengutamakan dari nilai gunanya. Paham? Paham nggak, Nak? Bu, kalau seni rupa terapan ini, Bu, ada nggak estetikanya? Ada dong. Jadi seni rupa terapan ini, dia juga memiliki nilai estetikanya. Namun, tidak memiliki di samping nilai estetika dia juga memiliki nilai guna. Contohnya apa yuk? Siapa yang bisa menyebutkan apa contoh dari seni rupa murni dan apa contoh dari seni rupa terapan? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama dan kelas Anda. Yuk. Udah, Nak? Halo, siapa saya mau tanya sama si Muhammad Rizik. Muhammad Rizik,
Assalamualaikum Muhammad Rizik. Waalaikumsalam, Miss. Ya, nah saya mau tanya nih, apa sih contoh dari seni rupa murni dan contohnya seni rupa terapan? Yuk, sebutkan. Apa Rizik? Contoh seni rupa murni, misalnya lukisan, Miss. Contoh seni rupa terapan, misalnya seni kriya. Iya benar. Jadi seni rupa murni tadi contohnya adalah lukisan, hanya dapat dirasakan estetikanya tanpa memiliki nilai guna. Oke, paham ya? Paham, Miss. Oke. Selanjutnya, nah, jika dipantau dari segi wujud dan bentuknya, seni rupa dibagi dua. Yuk, siapa yang tahu apa aja tuh yang terbagi dua? Lihat dari wujudnya. Ada yang bisa jawab? Tadi Muhammad Rizik kelas apa, Nak? Kelas Mendel, Miss. Mendel ya. Yuk, apa aja seni rupa jika dilihat dari segi wujud dan bentuknya? Yuk. Siapa namanya, Nak? 3 dimensi. Siapa namanya? Tunggu dulu. Siapa tadi yang pertama? Aslia ya? Aslia? Ya, Miss. Ya, apa Aslia? Seni rupa jika ditinjau dari... Dan seni rupa 3 dimensi, Miss. Iya. 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Aslia kelas apa? Kelas Mendel, Miss. Mendel juga. Oke, jadi seni rupa jika ditinjau dari segi wujud dan bentuknya terbagi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Dan seni rupa 3 dimensi hanya memiliki selain panjang dan lebar juga memiliki ruang atau volume. Yuk, saya mau tanya lagi. Sama, saya tunjuk aja. Sama Marcel, apa contoh dari seni rupa 2 dimensi dan contoh dari seni rupa 3 dimensi? Marcel, Einstein. Halo Marcel. Enggak ada Marcel? Oke, saya mau tanya. Ada? Apa Marcel jawabannya? Contoh dari seni rupa 2 dimensi dan contoh dari seni rupa 3 dimensi. Contoh seni rupa 2 dimensi berupa lukisan. Kalau 3 dimensi seperti patung. Iya benar. Jadi seni rupa 2 dimensi contohnya adalah lukisan. Dia hanya memiliki panjang dan lebar, atau bisa disebut juga hanya bisa dinikmati dalam satu arah. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas nanti tentang seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan, karya seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Nah, inilah pengertian dari seni rupa 2 dimensi. Nah, contohnya adalah seni lukis, grafis, ilustrasi, relief dan sebagainya. Nah, unsur dan objek karya seni rupa 2 dimensi. Yuk, apa aja unsur-unsurnya yuk? Oke, pernah dengar garis? Unsur-unsur rupa? Pernah ada garis. Pertama seharusnya ada titik, garis, ya kan? Titik itu kan unsur terkecil. Iya? Pernah dengar? Iya, jadi unsur-unsur rupa yang pertama seharusnya ada titik. Cuman karena titik adalah unsur terkecil, jadi saya hanya menjelaskan aja. Selanjutnya ada garis. Nah, jadi garis ini adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak. Nah, itulah tadi pengertian dari garis.
Nah, selanjutnya ada raut. Nah, unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak atau potongan wujud dari suatu objek. Lalu ada ruang. Nah, ruang di sini adalah unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa dua dimensi. Selanjutnya setelah ruang ada tekstur, lalu ada apa lagi? Ada warna, lalu ada apa lagi? Ada gelap, terang. Paham ya? Raut itu bidang ya. Nah, jadi ada apa aja tadi unsur seni rupa? Ada titik, ada garis, terus bidang. Raut. Raut itu bidang. Terus ada ruang. Ya kan? Lalu ada apa lagi? Tekstur. Ada tekstur. Lalu ada warna, ada gelap terang. Nah, inilah unsur-unsur yang terdapat dalam seni rupa. Jelas? Saya rasa ini unsur udah pernah belajar di SMP. Nah, berikutnya adalah medium, bahan, dan teknik. Nah, untuk teknik berkarya seni rupa dua dimensi ada plakat, ada teknik transparan, ada kolase, ada mozaik, ada nah, ini adalah medium. Medium itu adalah bahan utama dan bahan penunjang pembuat seni rupa. Nah, contohnya adalah apa? Kalau kita membuat lukisan, contohnya kita harus menggunakan kanvas dan apa? Cat. Dan cat. Itu bahan utamanya, ya kan? Nah, nanti berhubung waktunya udah nggak banyak, nanti silakan baca di modulnya ya, Nak. Nah, selanjutnya kita akan membahas seni lukis. Tadi seni lukis ini contoh dari seni rupa. Seni rupa apa? Dua dimensi atau tiga dimensi? Dua dimensi. Nah, jadi seni lukis ini adalah karya seni rupa dua dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Iya, dari depan bisa nggak lukisan ditengok, Nak? Bisa nggak ditengok dari depan? Bisa, Mem. Bisa dari depan, dari belakang? Enggak, Mem. Nggak bisa. Nah, jadi lukisan ini hanya bersifat sebagai hiasan. Dia mengutamakan nilai estetikanya saja. Paham ya? Nah, medianya apa aja? Nah, seni lukis menggunakan media ada cat air, ada akrilik, tinta bak, dan cat minyak, ya. Medianya bisa dituangkan di atas permukaan, bisa di kanvas, bisa di kertas, papan atau triplek, atau dinding bangunan. Nah, inilah tentang seni lukis. Nah, ini adalah aliran lukisan ini adalah aliran-aliran lukisan. Pernah dengar aliran naturalisme? Pernah, Mem. Ya, berarti ini udah nggak pertama kali dengar lah ya. SMP juga udah pernah kan? Nah, jadi aliran lukisan naturalisme adalah ini. Perhatikan gambar lukisan ini. Nah, jadi naturalisme ini adalah apa yang ditangkap oleh pandangan mata yang dituangkan di dalam kanvas. Nah, inilah contoh dari naturalisme. Nah, berikutnya ada realisme. Nah, realisme. Nah, lukisan realisme merupakan karya seni lukis yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, biasanya bersifat berupa objek kehidupan rakyat biasa. Nah, ini terlihat ya pada lukisan ini ya, ada seorang ibu dan anaknya. Ya, bisa dibedakan kan antara naturalisme, mana tadi contoh naturalisme dan realisme.
Berikutnya adalah ekspresionisme. Nah, ini. Yuk, siapa yang tahu nih karya siapa? Nggak tahu ya. Nah, jadi ekspresionisme adalah merupakan karya seni lukis yang dibuat berdasarkan ungkapan perasaan seniman. Nah, ini berarti berasal dari dalam diri seniman sendiri. Nah, jadi inilah contohnya. Ini merupakan gambar abstrak yang dibuat oleh seniman sendiri dan ini merupakan dia menggambar dirinya sendiri. Nanti kalau mau tahu silakan googling cari. Kalau nggak dapat, silakan tanya saya melalui WhatsApp. Oke, berikutnya adalah klasikisme. Nah, ini lukisan sangat terkenal. Nah, jadi lukisan klasikisme ini merupakan karya seni lukis yang dibuat dengan penggambaran yang serba elok, indah, manis, dan sopan, serta penggambarannya dibuat-buat. Jadi ini rekayasa. Selanjutnya, ada namanya kubisme. Kita lihat, nah kubisme. Nampak ya, di sini ada bentuk kubus, ada silinder, ada bola, balok, segitiga, dan kerucut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada namanya lukisan pointillis. Nah, jadi lukisan pointillis ini adalah lukisan yang dari titik-titik, namanya poin titik-titik, ya. Pernah menitik-nitik? Pernah nggak ketika kalian membuat suatu bidang lalu kalian titik-titik gitu? Pernah? Pernah membuatnya? Pernah, Mem. Pernah ya. Nah, inilah contoh dari lukisan pointillis. Nampak nggak titik-titiknya? Nampak ya? Nampak nggak kalian di sana? Nampak, Mem. Nampak ya. Nah, inilah lukisan pointillis. Nah, selanjutnya ada seni reklami. Nah, jadi seni reklami ini adalah untuk mengajak orang lain dapat mengajak seruan berulang-ulang. Inilah tentang reklami. Pernah lihat reklami? Pernah lihat reklaminya nggak? Pernah lihat reklami? Pernah ya, pasti pernah ya. Nah, inilah seni reklami atau seruan mengajak. Nah, ini contoh reklaminya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini dari Palang Merah Indonesia. Jangan hanya berpasrah pada nasib, tetapi berjuang dan berusaha karena hidup masih panjang. Nah, inilah reklami yang mengajak untuk berjuang dan berusaha. Ya. Selanjutnya seni grafis. Ini nanti silakan dibaca. Nah, ini ada contoh gambarnya. Lalu ada namanya seni ilustrasi. Nah, ini gambaran ilustrasi. Nah, ada seni tenun. Ada seni batik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Mem. Nggak ada ya, pas ya. Jadi tadi seni rupa, dilihat dari wujudnya ada seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya mau tanya lagi. Kalau 2 dimensi, bisa nggak ada seni rupa murni dan ada seni rupa terapan? Nggak bisa, Miss. Hah? Nggak bisa? Berarti 2 dimensi nggak memiliki nilai terapan? Tidak. Iya. Kalau seni rupa 3 dimensi, bisa nggak memiliki seni rupa murni dan terapan? Bisa nggak kok 3 dimensi? Bisa, Miss. Contohnya apa? Batu. Apa? Contohnya apa, yuk? Ayo, contohnya apa? Kursi rotan, Miss.
Ya, kursi rotan. Jadi kursi rotan itu memiliki nilai guna. Dia juga termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi. Jelas ya? Nah, minggu depan kita lanjutin lagi. Nah, jadi inilah tadi kita membahas tentang seni rupa 2 dimensi. Jelas ya? Jelas. Oke. Saya mau mengingatkan untuk kalian segera lengkapi psikologinya. Ada yang belum menyelesaikan kan? Ada nggak? Ada, Miss. Jadi tolong dikerjakan ya nak yang lalu-lalu biar saya data lagi. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan, silakan lapor ke saya melalui WA pribadi saya. Ya? Bisa? Ada WA saya kan? Ada, Mem. Ya, jadi silakan kalau kalian sudah mengerjakan, lapor ke saya langsung. Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.